Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, sebuah kehormatan dan sebuah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kiranya kita syukuri pada malam hari ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan Allah Subhanahu wa taala persatukan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling diberkahi olehnya. Dan di antara nikmat lain yang patut kita syukuri malam hari ini adalah dihantarkannya kita semua di hari-hari yang spesial, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, dan insyaallah kita akan sambut sebentar lagi salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, yaitu bulan Muharram. Di sini saya teringat dengan penuturan dari Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, di mana satu kebiasaan para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita, kanu yu'azzimuna salasa asyaratin. Dahulu orang-orang soleh sebelum kita senantiasa menunggu, selalu mengidam-idamkan kapan datangnya 10 hari, 10 hari, dan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. Dan tentu ini bukan bulan Masehi, tapi 10 hari ini kita jumpai pada 3 bulan Hijriah. Di bulan apa saja 10 hari tersebut? Yang pertama, kata Utsman An-Nahdi, 10 hari yang ditunggu kedatangannya itu adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan. Karena di bulan tersebutlah, terutama di 10 terakhir, ada satu malam yang lebih afdol, lebih mulia dan lebih agung daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Qadr. Ini yang ditunggu oleh mereka. Adapun 10 hari yang kedua adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang alhamdulillah, sebuah nikmat agung, kita telah menuntaskan berbagai aktivitas ibadah yang tentu bernilai pahala. Ketika tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, pun demikian dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajmain, mengatakan bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling spesial, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Adapun 10 yang terakhir yang sedang kita nanti kehadirannya adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Ada apa dengan 10 pertama bulan Muharram ya nih jamaah? Karena di 10 pertama bulan Muharram inilah kita akan dapati satu hari yang amat spesial juga, yang kita kenal dengan Asyura. Kita disunnahkan untuk senantiasa menjaga puasa sunnah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa menjaga puasa sunnah ini. Seorang ulama ilmu hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, pernah menuturkan, ternyata puasa Asyura sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas beliau, sekalipun dalam kondisi dia sedang melaksanakan perjalanan safarnya.
demi untuk menghormati, demi untuk mengagungkan kemuliaan puasa Asyura, meskipun sunnah, meskipun dalam perjalanan dan safar pun dia tidak pernah meninggalkan puasa sunnah ini. Maka oleh karena itu jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan 10 yang terakhir, yang ketiga. Setelah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, menyisakan 10 pertama dari bulan Muharram yang insyaallah mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengisi dengan berbagai aktivitas ibadah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tema yang akan kita ulas dan kita kupas pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kiranya kita bisa mengisi hari-hari kita ini dengan berbagai aktivitas yang bernilai pahala. Ini adalah satu kesempatan emas tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bisa bernafas. Kesempatan kita bisa mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bisa bersua dengan teman-teman dan orang-orang yang soleh di sekitar kita. Ini adalah sebuah nikmat yang agung. Maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk muqaddimah. Kita tahu bahwasanya tindak tanduk, perilaku, dan semua perbuatan sampai ucapan kita ini tidak akan bisa lepas dari pengamatan, dari pengawasan, bahkan catatan para malaikat. Karena malaikat adalah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan untuk selalu mengawasi dan mengontrol semua gerak-gerik manusia. Maka di sini kemudian muncul satu pertanyaan besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, alim? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, as-sami. Lantas apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Guna untuk mencatat seluruh amalan kita, semua perbuatan kita, semua ucapan kita, semua tutur kata kita. Tidak cukupkah Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifatnya, dengan kesempurnaan nama-namanya, untuk menjadi bukti bahwasanya semua gerak-gerik kita ini tidak akan bisa luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla? Maka disinilah para ulama menyebutkan ada 3 alasan mendasar kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mencatat amalan kita semua sebagai hambanya, sekalipun kita sadar dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Apa saja tujuan mulia dari diciptakannya malaikat untuk mencatat amalan kita? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya kepada seluruh makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan makhluk yang amat spesial dengan karakteristik yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana tidak? Malaikat yang diberikan amanah dan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh amalan manusia ini, tak ada satupun yang luput darinya. Baik itu amalan kecil maupun amalan besar. Baik amalan itu tersembunyi ataupun yang nampak. Itu tak akan mungkin bisa luput dari catatan malaikat. Maka menjadilah bukti bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan malaikat dengan karakteristik yang sangat spesial seperti ini, membuktikan bahwasanya sang penciptanya layak untuk diapresiasi, layak untuk dipuji, layak juga untuk diagungkan dan dimuliakan. Maka hal inilah yang menjadikan orang-orang kafir nantinya merasa terheran-heran ketika semua catatan ini akan ditampakkan, akan dihadirkan di hadapan mereka dalam pengadilan kubroh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satunya di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Di dalam ayat ini
Ada penggalan ayat, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika orang-orang kafir nantinya dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan menghadapi hisab masing-masing, barulah mereka tersadar. Ternyata selama ini adanya hisab yang mereka ingkari, adanya catatan amal yang selama ini mereka kufuri benar-benar nyata ada di hadapan mereka. Bahkan tidak hanya terheran-heran dengan amalan, dengan catatan yang dipenuhi seluruh aktivitas mereka selama di dunia. Tapi yang mengherankan adalah mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Uniknya, ajaibnya, catatan ini tidak meninggalkan sama sekali amalan manusia, baik yang besar maupun yang kecil. Inilah salah satu di antara keunikan dan menjadi sebuah keistimewaan. Malaikat pencatat amalan yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengawasi manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Maka sebagaimana produk yang diciptakan oleh seorang ilmuwan, oleh orang yang paling cerdas, ketika produk itu begitu sempurna, maka mau tidak mau, konseptornya, penciptanya, pembuatnya, pasti akan disanjung-sanjung. Pun demikian, dengan malaikat dengan karakter yang sangat spesial ini mencatat seluruh amalan manusia, tidak meninggalkan sekecil apapun dari perbuatan manusia, tentu dengan ketakjuban kita kepada malaikat, seharusnya muncul adanya keyakinan untuk selalu mengagungkan dan menyanjung sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah alasan pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sifat dan nama-namanya, namun tetap menciptakan sebuah makhluk yang amat spesial untuk mencatat amalan manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan satu pesan kepada para makhluknya, terutama manusia, agar tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yang kedua, alasan yang dikemukakan oleh para ulama, tujuan yang mulia diciptakannya malaikat pencatat amalan itu adalah agar kita manusia bisa meneladani loyalitas dan kesetiaan para malaikat. Pun demikian kejujuran serta profesionalisme malaikat dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan yang kedua. Karena sadar bahwasanya malaikat ini memiliki satu sifat khusus disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Bahkan setiap instruksi dari Allah, mandat darinya Azza wa Jalla pasti akan segera dilaksanakan. Tentu hal ini kontras sekali dengan karakter dan sifat buruk yang melekat pada kita sebagai manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam kondisi memang lemah, serba memiliki banyak sekali kekurangan dan cacat. Disebutkan di dalam akhir surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu kana dzaluman," jahula. Manusia ini sebaik apapun, sebagus apapun, tetap kental sekali dengan sifat buruk, yaitu berbuat zalim, wa jahula. Sifat buruk yang kedua manusia ini adalah jahil. Karena tidak ada kita jumpai manusia dilahirkan dalam kondisi sudah memiliki banyak ilmu, menguasai berbagai disiplin ilmu. Itu adalah sebuah kemustahilan. Maka ini adalah dua karakter yang kontras sekali dengan karakter yang dimiliki oleh malaikat. Maka disinilah tatkala kita mengetahui loyalitas yang begitu tinggi dari malaikat untuk selalu taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita bisa mencontoh sekalipun kita memiliki banyak sekali sifat-sifat yang serba kurang. Diharapkan kita juga belajar dari keteladanan malaikat dalam
kejujurannya dalam menjaga profesionalisme setiap kali melaksanakan mandat dan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka para malaikat. Karena kita tahu bahwasanya manusia ini seringkali gak jujur, seringkali berkhianat, seringkali tidak mampu untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Maka dengan kita melihat karakter yang khusus ini malaikat, bahkan mereka selalu mencatat semua amalan-amalan kita, tak ada satu pun di antara yang luput darinya, bahkan mengalahkan tim audit yang paling canggih sekalipun. Catatan amalan malaikat ini luar biasa. Maka inilah yang menjadi satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan malaikat pencatat amalan, agar kita belajar banyak dari sifat-sifat mulia yakni mereka alaihimussalam. Ini adalah tujuan yang kedua. Adapun tujuan yang ketiga, yang terakhir, diciptakannya malaikat pencatat amalan kita itu sebagai bentuk menegakkan hujjah kepada manusia-manusia yang nanti ngeyel, menentang, menolak tatkala dihadapkan di pengadilan besar, fi mahkamah al-kubra. Ini sebagai bentuk iqamatul hujjah, penegakan yakni hujjah, terutama bagi mereka-mereka yang menolak, mereka yang masih ngeyel, mereka yang tidak percaya. Maka dengan harapan catatan para malaikat inilah ketika dihadirkan akan menjadi bumerang yakni bagi mereka. Inilah yang akan bisa meruntuhkan semua klaim dan hujah-hujah orang-orang kafir ketika mereka mengingkari apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka di antara bukti penegakan yakni hujah inilah para ulama menjabarkan bahwasanya untuk menegakkan hujah bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menolak, orang-orang yang kufur, ketika nanti kita di yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan banyak sekali stok saksi-saksinya. Tentu salah satunya adalah catatan malaikat ini. Saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipersiapkan yakni jauh-jauh hari ini sangat beragam. Dan saksi yang paling agung, saksi yang paling mulia, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yakni sendiri. Sebagaimana tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 33. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha kana ala kulli syai'in syahida." Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang kita perbuat. Maha menyaksikan apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Tidak ada yang luput dari pengawasan dan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah saksi yang pertama. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali saksi untuk menegakkan hujah terutama bagi orang-orang yang ngeyel seperti ini. Saksi yang kedua yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat beserta catatan amalan manusianya. Makanya kita bisa jumpai di dalam surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Raqib atid ini adalah dua nama yang tidak asing di telinga kita. Semenjak kita SD sudah diajari nama-nama malaikat, mulai dari Jibril sampai yang ke-10 malaikat apa? Malik dan Ridwan. Tapi di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu faedah yang ingin saya sampaikan sedikit sebelum kita melanjutkan saksi-saksi. Terkait nama Raqib dan Atid, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya ini bukan termasuk nama malaikat. Tapi Raqib, muraqabah, mengawasi, dan Atid itu adalah sifatnya malaikat. Apa bedanya antara nama dengan sifat? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat. Nama-nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul
yani husna. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat. Allah Ar-Rahman namanya yarham, memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Antara sifat dengan namanya itu ada hubungan dan korelasi yang sangat erat. Pun demikian dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran punya nama. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada At-Tanzil, ada Az-Zikr. Tapi malah Al-Quran itu juga punya sifat. Mau'idah, hudan, syifa, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk. Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda. Bahkan Nabi SAW juga punya nama dan punya sifat. Nabi SAW punya nama Muhammad, punya Ahmad. Disebutkan dalam ayat punya Al-Mahi. Yani punya Al-Aqib. La nabiyya ba'dah. Nabi SAW juga punya sifat. Santun, tutur katanya, amanah, jujur, tidak pernah berdusta. Ini adalah sifat. Pun demikian dengan malaikat. Malaikat itu ada yang memiliki nama dan terkadang juga memiliki sifat yang mulia. Kalau kita mengenal Jibril, Mikail, ini adalah nama malaikat. Adapun Raqib wa Atid, kata para ulama, Raqib wa Atid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 18 yang tadi sudah kita bacakan, itu ternyata bukan nama malaikat tapi sifat bagi yakni malaikat. Dan di dalam ayat inilah bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya malaikat yang diberikan mandat untuk selalu mengawasi kita itu adalah saksi yang kedua. Mereka akan membawa catatan amalannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya catatan amalan manusia itu berjumlah 99. Satu catatan yang dimiliki oleh setiap insan dan kita semua itu baru catatan. Itu ada 99. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Semuanya tidak akan luput dari tulisan dan catatan para malaikat. Ini adalah saksi yang kedua ya jamaah. Sebagai bentuk iqamatul yani hujjah. Ketika kelak nanti banyak orang-orang yang tidak percaya, masih sangsi dengan apa yang mereka tuduhkan atau yang dituduhkan, karena mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka alami itu adalah tuduhan, tapi dibantah. Baik persaksian dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, persaksian dari malaikat berserta catatan amalnya, mereka tidak akan mungkin untuk bisa memungkiri. Makanya tadi sudah kita sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, sampai mereka terpana, mereka kemudian terheran-heran bagaimana hal ini bisa terjadi. Mali hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabira. Yang kecil yang besar semuanya tercatat di sini, subhanallah. Ini yang kedua ya jamaah. Adapun yang ketiga, saksi yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para utusan. Karena semua utusan akan melaporkan hasil dakwah mereka yang kita kenal. Mereka juga dimintai LPG masing-masing para yakni utusan. Dan salah satu di antara tugas para utusan itu adalah menjadi saksi bagi kaumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6, "Fala nas'alannal ladina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin." Jadi semuanya akan ditanyai, akan dimintai LPG masing-masing. Tidak hanya kaumnya yang akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan nabi yang diutus kepada setiap kaum pun akan dimintai LPG-nya juga. Khusus untuk Nabi SAW. Bila mana seluruh para nabi itu akan menjadi saksi bagi kaumnya, tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW diberikan satu kehormatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala karena bentuk apresiasi Allah atas dedikasi yang tinggi, kesabaran yakni beliau, ketabahan di dalam menghadapi berbagai ujian-ujian dalam mendakwakan tauhid,
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bukan hanya untuk umatnya tapi untuk seluruh manusia. Kita bisa melihat pada surat An-Nisa ayat 41 dan ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah salah satu rujukan di dalam ilmu Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudul Qur'ana an arba." Ambillah Al-Qur'an itu dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ummi Abd. Yang kedua adalah Ubay ibnu Ka'ab. Yang ketiga adalah Mu'ad ibnu Jabal. Dan yang ketiga siapa sangka? Beliau adalah mantan budak, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat. Dia adalah Salim Maula Hudzaifah. Lah di sini para ulama sepakat bahwasanya 4 orang ini adalah rujukan di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan kedhobitan dan kekuatan hafalan. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya pada suatu hari, ini kisahnya. Abdullah ibnu Mas'ud dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diminta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'anul Karim. Sedari awal Abdullah ibnu Mas'ud gak tega. Bukan saja merasa gak tega, ini gak etis bagi seorang sahabat. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan kepada seorang nabi dibacakan oleh seorang sahabat di hadapan nabi lagi? Makanya Abdullah ibnu Mas'ud kala itu menolak. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membacakan ayat Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada jenengan? Akhirnya kemudian Abdullah ibnu Mas'ud tak kuasa untuk menahan paksaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Bahwa untuk menjaga Al-Quran itu tidak muluk-muluk kita membaca, kita menghafal, kita mendengar dari orang lain. Dan itu adalah salah satunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hafalannya juga terkadang meminta beberapa sahabat untuk membacakan untuknya. Dan ini yang terjadi pada Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dibacalah surat An-Nisa. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, nggak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati tadabburnya. Baru ketika sampai di ayat 41 dari surat An-Nisa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, hasbuk. Berhenti wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari awal membaca ayat itu tak melihat sekalipun sekejap pun wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi giliran di ayat 41, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hasbuk, berhenti wahai Abdullah bin Mas'ud. Barulah kemudian Abdullah bin Mas'ud menatap wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya, pipinya ini sudah terbasahi dengan air mata beliau. Pertanyaan yang besar, ada apa dengan surat An-Nisa ayat 41 ini? Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ayat ini menegaskan bahwasanya setiap utusan itu akan menjadi saksi bagi umatnya, khusus untuk engkau wahai Muhammad, wa ji'na bika, untukmu, 'ala haula'i syahida. Syahid artinya saksi. Khusus untukmu engkau akan menjadi saksi bagi semua manusia. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terenyuh dan terharu. Tentu ini menjadi satu keistimewaan bagi penutup para nabi. Tapi di sisi lain, ini menjadi beban berat. Pekerjaan ini bukan mudah. Untuk menjadi saksi, ya, kita saja menjadi saksi. Untuk teman kita, untuk keluarga saja, beratnya minta ampun. Apalagi untuk masyarakat kita. Apalagi untuk seluruh manusia. Ini yang kemudian menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Begitu beratnya bagi seorang penutup, yakni para nabi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah saksi yang ketiga. Para nabi akan menjadi saksi bagi umatnya, khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi seluruh umatnya. Dan itulah yang akan bisa kita rasakan kelak. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika semua umat ini mendatangi para nabi untuk memohon syafaat setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tapi semua para nabi menolak. Nabi Adam menolak karena merasa pernah berbuat dosa
Nabi Nuh alaihissalam pun merasa enggan untuk memberikan syafaat. Karena pernah menagih janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara putranya tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teguran keras dari Allah disebutkan dalam surat Hud. Nabi Musa apalagi pernah mengalirkan darah dari suku Qibtiyah. Sampai kemudian mengatakan Rabbi firli dolamtu nafsi faghfirli faghfara, disebutkan di dalam kisahnya dalam surat Al-Qasas. Sampai mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sebenarnya tidak memiliki dosa besar dalam hal ini. Hanya saja seluruh manusia yang sudah berpindah-pindah dari satu nabi ke nabi lain, mereka ditolak dari satu nabi ke nabi lain. Nabi Isa kemudian menyarankan, pergilah kalian semua kepada penutup para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan sebuah riwayat tentang syafaatul udma. Ini adalah bukti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibna bika ala haula'i yani syahida. Ini adalah saksi yang ketiga. Saksi yang keempat yang dijamai dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk diri kita ini jamaah. Siapa sangka kita menjadi umat yang paling akhir, tapi kita mendapatkan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya, termasuk diantaranya adalah saksi untuk para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan kita menjadi umat terakhir. Terdapat dalam sebuah riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, kelak nanti para nabi itu akan datang untuk mempertanggungjawabkan, untuk menyampaikan LPG-nya masing-masing. Ada yang melaporkan cuma dapat 2, dapat 1, segelintir orang. Bahkan ada yang datang tanpa membawa satu pun orang yang menerima dakwanya. Nah, di sini dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi Nuh alaihissalam yang kita tahu diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu panjang dan lamanya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya, tinggal di suatu kaum berdakwah kepadanya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Ini adalah usia yang sangat panjang sekali. Tapi subhanallah, ketika Nabi Nuh alaihi salam ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ballaghakum, apakah engkau wahai Nuh telah menyampaikan risalah dan wahyu dariku kepada kaummu? Tentu Nabi Nuh alaihissalam ya dengan sifat dan sikap optimis yang tinggi, ajal. Tentu wahai ya Rabb, aku tidak akan mengkhianati setiap amanah yang aku emban, dan itu adalah instruksi dari engkau ya Allah. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kaumnya. Wahai kaum Nuh, hal ballahakum, apakah Nuh ini sudah menyampaikan risalah kepada kalian semua? Lah, ini tipikal orang-orang yang ngeyel. Mereka mengatakan, ma ja'ana min nadir ya Rabb. Gak ada satupun orang yang memberikan peringatan kepada kita, membimbing kita, mengarahkan yang kita. Gak ada satupun. Kok bisa ya? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mereka ya mempertontonkan kedunguan, kedustaan, kebohongan. Tapi inilah di antara hikmah terbesar kenapa Allah subhanahu wa ta'ala punya stok yang banyak. Para syahidun, para saksi-saksi ini, untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Lah di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nuh, umatmu ngeyel seperti ini. May yashhadu lakum, siapa kiranya saksi yang akan memberikan keringanan untukmu? Karena kenyataannya umatmu ini ngeyel. Masih mengklaim bahwasanya engkau itu belum pernah sekalipun menyampaikan risalah kepada mereka. Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyatakan, ummatu Muhammadun wa ummatuhu, subhanallah. Secara tidak langsung kita menjadi umatnya Rasulullah SAW, menjadi umat yang terakhir.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilahnya kita juga kena kecipratan keistimewaan, kelak kita juga akan menjadi saksi untuk memberikan keringanan bagi para nabi yakni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apresiasi kepada umat terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kuntum khaira ummatin. Pujian ditujukan kepada siapa? Ini khaira ummah. Sebaik-baik umat. Memang sebagian ulama tafsir mengatakan ini adalah sahabat. Tapi secara tidak langsung sahabat dan manusia-manusia pilihan terbaik setelahnya, itulah sebenarnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang keempat. Allah Subhanahu wa taala saksi yang paling agung. Pun demikian malaikat beserta catatan amalan kita nantinya. Pun demikian dengan para nabi, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Ya, yang keempat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ini akan menjadi saksi. Subhanallah, kita akan diberikan kesempatan untuk bersaksi, memberikan keringanan bagi umat-umat, bagi para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yakni jamaah dirahmati Allah. Yang kelima, sebagai bentuk untuk menegakkan hujjah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan saksi, yaitu jiwa-jiwa manusia. Terutama di saat mereka atau jiwa ini menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam surat Al-An'am ayat 130. Di dalam surat Al-An'am ayat 130 Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina." Namun wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sebenarnya jiwa ini artinya fitrah manusia. Fitrah manusia itu enggak mungkin bisa membohongi. Enggak akan mungkin bisa mendustakan. Hati kecil manusia akan selalu menunjukkan kejujurannya. Tapi lingkungan sekitar, nafsu pun demikian, godaan dan waswasa syaitan inilah yang kemudian mempengaruhi orang-orang itu terjerumus ke dalam kesesatan. Tapi jiwa manusia mengakui, syahidna ala anfusina, semuanya. Ini adalah saksi yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni juga fitrah manusia yang masih lurus, jiwa manusia yang masih lurus. Ini adalah saksi yang kelima. Adapun yakni saksi yang keenam, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menegakkan yakni hujjah bagi seluruh manusia, itu adalah seluruh anggota badan kita. Ini yang paling berat yakni bagi kita semua. Karena anggota badan ini akan selalu melekat dimanapun kita berada dan kapanpun yakni kita berada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak hal mengenai proses nantinya ketika anggota badan ini akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Salah satunya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surat yakni Az-Zukhruf ayat 20 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ma ja'u al syaida 'alaihim sam'um wa absaruhum wa juluduhum." Pendengarannya, penglihatannya, bahkan kulit-kulitnya itu akan diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Pun demikian dalam sebuah ayat yang insyaallah para jamaah di sini banyak yang sudah hafal, dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Suatu hari nanti yang namanya mulut manusia dan mulut kita ini akan digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan bisa berbicara. Mungkin yakni saat ini kita bisa mengelabui hakim, maaf. Kita bisa mempertontonkan kebohongan, kedustaan, meskipun kita berada di pihak yang bersalah. Tapi kemampuan
Silat lidah kita mampu untuk bisa membalikkan fakta, mampu untuk mengelabui hakim, mampu untuk mempengaruhi orang-orang yang sebenarnya berada di pihak yang benar. Tapi nanti di hari kiamat, sebagaimana dalam surat Yasin ini, al-yauma nakhtimu ala afwahim, ketika mulut-mulut manusia ini akan digembok, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin lagi kita berkilat. Terus apa yang harus dipersaksikan? Al-yauma nakhtimu ala afwahim tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita ini akan diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara. Apakah tangan kanan kita selama ini kita buat untuk sebuah ketaatan kepadanya, ataukah untuk berbuat maksiat untuknya? Waliyadzubillah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pun demikian. Yang namanya kaki-kaki ini juga akan menjadi saksi. Apakah kaki-kaki kita ini akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita untuk datang ke tempat-tempat maksiat, ataukah sebaliknya ke tempat-tempat yang bisa membuahkan banyak pahala untuk kita semua? Kita tidak akan bisa mengelaknya jamaah. Namun ada satu hal yang ingin kita sampaikan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Athir, bukan Ibnu Katsir, Ibnul Athir rahimahullahu taala, dari seluruh anggota badan ini akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Penglihatan, pendengaran, kulit, kaki, tangan, semuanya akan berbicara. Kita sebagai manusia tak akan mungkin bisa mengelaknya. Pertanyaannya, anggota badan manakah yang pertama kali akan diberikan kuasa untuk berbicara? Ibnul Athir rahimahullah ta'ala menuturkan bahwasanya anggota badan kita yang akan diberikan kesempatan untuk berbicara pertama kali, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-fakhidh. Al-fakhidh itu artinya paha kita. Artinya kaki-kaki kita inilah yang akan pertama kali bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ke-6. Adapun saksi yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang terakhir ini adalah bumi di mana saat ini kita berpijak. Dan ini yang paling susah. Seandainya ada orang yang masih ngeyel, kalau memang nanti bumi ini akan dijadikan saksi, mending kita membuat satu planning baru untuk tinggal di Mars atau di Jupiter atau di planet-planet yang lain untuk mengelabui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idin tuhadditsu akhbaraha." Di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada silang pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Tapi objeknya sama, yaitu bumi. Di mana pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bumi ini akan mengabarkan, yauma idin tuhadditsu akhbaraha, ada yang mengatakan bumi itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam isi perutnya di detik-detik terakhir sebelum hancurnya alam semesta ini. Namun sebagian ulama tafsir yang lain, dan saya lebih condong dengan pendapat yang kedua, yauma idin tuhadditsu akhbaraha dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat ini adalah kisah yang terjadi setelah hari kebangkitan. Di mana ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, di mana tatkala manusia itu mempertanggungjawabkan setiap amalannya, maka bumi inilah akan didatangkan, terutama bagi mereka-mereka yang ngeyel. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, bumi yang kita tahu, yang saat ini kita berpijak di atasnya, ini adalah benda mati. Tapi siapa sangka, yauma idin tuhadditsu akhbaraha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kuasa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bukti atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, hingga bumi yang sebelumnya adalah benda mati akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas setiap perilaku dan tingkah laku kita semua selama di dunia. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha.
Dan ini yang paling susah banget. Selain saksi yang keenam tadi, seluruh anggota badan kita ini. Maka di antara yani sunnah Nabi SAW ketika kemarin waktu Idul Adha pun demikian Idul Fitri, apa sih hikmah? Di antara yani sunnah kita berangkat ke tempat sholat, berangkat dan pulang dari tempat yang berbeda. Apa hikmahnya ini jamaah? Inilah kaitannya dengan yauma idin tuhaditsu akhbarha. Salah satu di antara hikmah, kata para ulama ilmu fikih dan ilmu hadis, untuk menunjukkan yani syiar, menebarkan simbol dan kehormatan Islam lewat takbir-takbir yani kita, di sisi lain, dengan kita berangkat dan pulang dari dua jalan yang berbeda, harapan kita itu memperbanyak apa? Memperbanyak jejak-jejak kebaikan di atas muka bumi ini. Pun demikian yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu keutamaan yang dimiliki oleh seorang muadzin. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan, muadzin itu memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya apa? Semua benda-benda yang ada di sekitar di mana lantunan azan itu dikumandangkan, mereka kelak akan menjadi saksi kebaikan bagi seorang muadzin. Batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Sampai misalnya Hajar Aswad, bagi siapapun yang bisa menciumnya atau melihatnya atau mungkin barangkali memegangnya. Pun demikian dengan batu-batu yang dilempar dari manasik yani haji, saudara-saudara kita kemarin ketika melempar yani jumrah. Ini semua akan menjadi saksi untuk mereka semua. Pun jalan-jalan yang dilewati ketika kita sa'i, ketika kita tawaf, ini semua akan menjadi saksi untuk setiap yani insan. Bahkan saat ini tempat duduk di mana saat ini kita berada ini, di tempat ini, di detik ini, di hari ini semua akan menjadi saksi yani juga untuk kita semua. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak stok dari saksi-saksi yang sudah disiapkan olehnya, lantas ada satu dan dua pernyataan. Yang pertama, apakah saksi-saksi semuanya yang ketujuh ini akan memperberat yani kita nanti di yaumul hisab, atau sebaliknya? Saksi-saksi ini akan memperingan hisab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang kedua, setelah kita mengetahui begitu banyaknya saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saksi-saksi itu akan yani benar-benar membantu yani kita dalam menghadapi yaumul hisab yang begitu beratnya, ataukah yani sebaliknya, keberadaan yani saksi-saksi ini akan semakin mempercepat yani jalan kita nanti ke neraka wal'idzubillah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sudah sadar bahwasanya saksi begitu banyak yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, masihkah ada kesempatan dan celah bagi kita untuk berbuat kemaksiatan? Masihkah kita mengklaim bahwasanya ada satu tempat di atas muka bumi ini di mana kita masih berbuat dan masih bisa untuk berbuat sesuka hati kita, berbuat maksiat di mana itu lepas dan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyadari hal ini semua, apa kesimpulan dan buah yang bisa kita petik dari kajian kali ini? Tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan selama kita masih diberikan
umur dan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Karena kemaksiatan sekecil apapun tidak akan luput dari semua saksi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita di ujung dunia, sekalipun kita di puncak gunung yang tertinggi, sekalipun kita berada di planet yang berbeda pun, Allah tidak akan mungkin kita bisa mengelabui saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Lawang seluruh anggota badan kita ini juga akan bersaksi. Dan dimanapun kita berada pun, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ada satu sifat yang menjadi penutup kajian kali ini, yaitu ketika kita menyadari bahwasanya sudah tidak ada tempat lagi untuk kita berbuat maksiat, inilah sebenarnya gerbang awal kita bisa merasakan sifat muraqabatullah. Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengamati kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan muraqabah ini adalah sifat yang paling tinggi, yang kita kaitkan di zaman ini hampir sudah mulai musnah dan punah. Padahal muraqabatullah ini adalah satu sifat yang mengantarkan kita selalu istiqomah di atas ketaatan. Orang yang istiqomah di atas ketaatan, istiqomah dalam puasa sunnahnya, istiqomah dalam menjalankan ketaatan, sholat berjamaah wajib di masjid misalnya, hadir dalam kajian dimanapun berada, itu sebenarnya karena dia itu memiliki sifat muraqabatullah. Kalau bukan karena sifat ini, pasti mereka akan mengalihkan kepada kemaksiatan. Pasti mereka akan mengalihkan kepada perbuatan dosa. Tapi karena ada modal muraqabatullah, inilah yang menuntun dirinya untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Secapek apapun yang namanya sholat malam tak pernah ia tinggalkan. Karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Pun demikian, selapar apapun, kalau memang dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi manik, bukan menjadi penghalang bagi dirinya untuk selalu menjaga puasa sunnahnya. Kalau merasa bahwasanya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun harta yang ia miliki, tidak akan ia gunakan untuk pos-pos kemaksiatan, malah sebaliknya, ia akan suka untuk berdima dan berbagi kepada sesama. Maka hal inilah yang menuntun Ibrahim At-Taimi menjadi sosok manusia yang dikenal dalam sejarah umat manusia yang sampai tidak tahu bagaimana caranya berbuat maksiat. Subhanallah. Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala itu seringkali mendapatkan apresiasi, pujian dari teman-teman dan koleganya. Apa alasannya? Karena Ibrahim At-Taimi ini subhanallah luar biasa sekali. Pengakuan dari teman-temannya, ketika mendengar adzan berkumandang, pasti yang namanya Ibrahim At-Taimi selalu berada di shaf yang paling depan. Ketika mendengar ada saudara seiman yang sakit, pasti Ibrahim At-Taimi sudah lebih dulu untuk menjenguknya. Ketika mendengar ada saudara yang sudah meninggal, pasti Ibrahim At-Taimi ini sudah berada di sana untuk berbelasungkawa. Kalau seandainya tidak ada masalah-masalah yang besar, pasti dia memanfaatkan, menyibukkan dirinya dengan zikir, bacaan Al-Quran atau iktikaf di masjid. Makanya para teman-temannya selalu mengatakan bahwasanya Ibrahim At-Taimi ini manusia unik. Sampai mereka mengatakan dan sepakat, Ibrahim At-Taimi ini la ya'rif kaifa ya'sillah. Sampai dia itu nggak tahu bagaimana berbuat maksiat kepada Allah. Ini sangat unik. Kalau dikaitkan dengan kondisi kita saat ini. Kalau seandainya Ibrahim At-Taimi itu kesulitan untuk berbuat maksiat, kalau kita malah sebaliknya. Yang namanya berbuat ketaatan itu paling susah. Tapi maksiat
itu sudah menjadi rutinitas yang kita. Ini berbeda sekali. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara muraqabatullah, sifat yang akan selalu menjaga konsistensi kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita merasakan bahwasanya kita ini akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi Allah Subhanahu wa taala ini lebih canggih daripada yang lain. Allah taala alam yan bisawab. Mudah-mudahan yang dijama'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami sampaikan jadi pada hari ini sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua akan pentingnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meneladani sifat mulia dari para malaikat, menyadari bahwasanya saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala amat banyak dan beragam, yang hingga tidak menyisakan satu tempat dan celah pun untuk kita untuk berbuat maksiat. Dan kesimpulan yang terakhir, agar kita selalu memupuk diri kita ini dengan sifat muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah aset yang paling berharga, agar kita selalu berada di tracknya, agar kita selalu menjaga konsistensi kita di dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Dan ini adalah di antara kesimpulan tema yang kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Maka tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan, karena tidak ada tempat bagi kita untuk berbuat dosa dan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Semoga memberikan manfaat. Allah taala alam yan bisawab. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.